Solusi buat kalian yang punya rambut kering. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan segera diberikan kesuksesan ya. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi, penjelasan, serta cara mengatasi rambut kering. Rambut kering. Buat kalian yang punya rambut kering, mungkin kalian nggak pede dengan rambut tersebut. Karena rambut kering itu biasanya ngembang dan agak susah diatur ketika sudah kering. Maksudnya nggak ada kandungan air di rambut kita. Dan perlu kalian ketahui, sebenarnya ada beberapa faktor kenapa rambut kita bisa jadi kering. Ya, yang pertama itu karena faktor gen atau keturunan. Ya, jadi faktor gen keturunan ini berasal dari orang tua kalian. Mungkin ada di antara orang tua kalian, bapak atau ibu kalian itu yang punya tipe rambut yang sama seperti kalian. Itu rambut kering atau dari nenek kakek kalian, dari jalur bapak ataupun ibu kalian gitu. Jadi rambut ini pada dasarnya memiliki tipe yang ikal dan keriting. Itu biasanya faktor kering karena gen atau keturunan. Lalu bagaimana cara mengatasi rambut kering karena faktor gen atau keturunan ini? Yaitu dengan cara memakai minyak rambut yang herbal seperti minyak kemiri atau vitamin lainnya seperti hair tonic dan lain sebagainya. Namun perlu kalian ketahui bahwa saya merekomendasikan minyak rambut yang herbal atau alami. Karena untuk minyak rambut yang mengandung bahan kimia biasanya akan ada efek selanjutnya. Yang kedua, rambut kering karena salah perawatan. Ya, ada mungkin banyak dari kalian yang sebelumnya rambutnya tidak kering, tapi beberapa tahun ke belakang ini rambut kalian menjadi kering. Dan apa penyebabnya? Mungkin kalian salah dalam perawatan rambut. Ya, yang saya alami selama ini dari customer yang saya jumpai di barbershop ini, biasanya mereka sering sekali sampoan. Bukan hanya setiap hari, bahkan ada yang setiap mandi. Loh, kok bisa rambut kering karena sampo? Oke, kita pahami terlebih dahulu ya. Kita pelajari dulu tentang sampo. Jadi sampo ini adalah produk kimia untuk rambut yang gunanya untuk membersihkan rambut kita dari kotoran atau debu saat kita beraktivitas. Dan sampo ini manfaatnya hanya itu. Yang saya tahu hanya sebatas itu pada umumnya. Mungkin ada beberapa sampo yang ada kandungan lainnya untuk perawatan, contohnya menghaluskan rambut dan untuk membuat rambut lebih panjang lagi. Tapi pada dasarnya sampo itu ya untuk membersihkan rambut kita dari kotoran. Dan orang-orang kebanyakan itu mereka nggak sadar kalau rambut mereka itu sudah bersih dan nggak kotor sama sekali. Tapi mereka tetap sampoan ketika mandi. Ini. Nah, ketika sampo terus dipakai, padahal rambut kita sudah bersih dari kotoran dan debu, terus kita sampoan, ini sampo ini akan mencari hal lain selain kotoran dan debu tadi. Yang akhirnya sampo ini menganggap minyak yang diproduksi oleh rambut kita, yang mana minyak tersebut ini gunanya untuk melembabkan batang rambut kita dan kulit kepala kita. Akhirnya karena sampo mencari kotoran dan debu di rambut kita nggak ada, dia akhirnya menyasar ke minyak yang diproduksi oleh rambut kita. Dia menganggap kalau minyak yang diproduksi oleh rambut kita itu sebagai kotoran juga. Dan akhirnya disikat sampai habis. Nah, ketika kalian sampoan terus-menerus, padahal udah nggak ada kotoran, akhirnya minyaknya terus-menerus dihabiskan oleh sampo tersebut. Yang akhirnya membuat rambut kalian menjadi kering karena salah perawatan rambut. Itu ya, bisa dipahami. Dan cara mengatasi rambut yang kering karena salah perawatan adalah dengan cara mengurangi sampoan kita.
Jadi yang tadinya mungkin kita sehari sekali sampoan atau bahkan setiap mandi, ini kita kurangin. Terus berapa idealnya kita harus pakai sampo? Berdasarkan saran dokter mengatakan bahwa sampoan itu maksimal 3 kali dalam seminggu. Jadi 3 kali dalam seminggu. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau saran saya seperti itu. Jadi ketika kalian kelebihan, itu biasanya akan membuat rambut kalian ya agak kering, walaupun nggak kering kalau kalian sampoan setiap hari. Kalau kalian susah untuk mengaturnya, kalian bisa pakai cara selang-seling, sehari sampoan atau sehari enggak. Atau kalau kalian mau pakai cara saya, yaitu kalian tunggu saja rambut kalian itu gatel, itu baru sampoan. Karena apa? Karena menurut saya ketika rambut udah gatal, biasanya rambut itu udah banyak kotorannya dan debunya. Akhirnya, nah itu waktunya kita untuk membersihkan rambut kita karena sudah kotor. Kalau menurut saya kalau belum kotor ya nggak usah sampoan, biar minyaknya juga bisa berguna untuk rambut kita, melembabkan kulit kepala dan batang rambutnya. Bang, tapi saya sudah kebiasaan sampoan setiap mandi. Nah, ini merupakan habit dan kecanduan sampoan. Jadi ibaratkan seperti kalian merokok. Mungkin ada beberapa dari kalian yang merokok. Nah, ini rokok ini karena kalian sudah nyaman dengan rokoknya dan sudah kebiasaan, akhirnya kalian agak susah untuk meninggalkannya. Cara menghentikan rokoknya gimana? Yaitu dengan cara mengubah habit yang baru. Sama seperti sampoan, jadi kalian harus mengubah habit yang baru. Dengan cara gimana? Ya, membiasakan sampoan maksimal seminggu 3 kali gitu. Jadi ketika kalian sudah sampoan seminggu 3 kali dalam 1 atau 2 bulan ke depan nanti, itu biasanya akan muncul habit baru lagi. Bang, kalau seumpamanya saya nggak sampoan sama sekali gimana? Nah, ini mungkin ada yang bertanya seperti itu. Sebenarnya nggak sampoan sama sekali itu bagus, cuman nanti rambut kalian akan kotor dan berat. Karena apa? Karena ada minyak yang over banget di rambut kita, dan minyak tersebut, minyak kan dia cair cuman agak lengket. Nah, dia juga bisa menempelkan debu-debu kotoran sehingga membuat debunya itu nggak bisa keluar dari rambut kita ketika rambut kita kering. Karena rambutnya lembab, ini akhirnya kotorannya menempel di rambut kita dan akhirnya membuat rambut kita ini penuh dengan minyak dan kotoran, jadi berat akhirnya. Itu yang membuat rambut kita ketika nggak sampoan sama sekali. Jadi ya bagusnya tetap jaga kebersihan rambut kita, karena rambut kita ini merupakan mahkota yang bisa membuat kita ini tampil lebih percaya diri. Saya yakin ketika kalian botak, ini jarang yang menonton video ini karena ya orang yang botak nggak mungkin mereka mempunyai rambut yang kering, ya kan? Mereka mungkin akan mencari tutorial bagaimana cara biar rambutnya nggak tumbuh lagi atau bagaimana cara rambutnya tumbuh lagi gitu. Oke, jadi itu dia penjelasan edukasi dan bagaimana cara mengatasi rambut yang kering. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya minta maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen. Untuk pertanyaan atau kendala lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini. Oke, see you next time di lain video dan thank you.